Pernah nggak sih kalian itu merasakan yang namanya misfi kita itu gatal, terus kayak ada keputihan, bau, dan juga ada rasa nggak nyaman. Dan itu pasti ditimbulkan oleh jamur yang diakibatkan oleh ketidaksehatan atau ketidaktahuan cara kita untuk merawat organ intim kewanitaan kita. Terus juga kenapa ya misfi itu suka baunya tuh nggak enak. Dan boleh nggak sih kalau kita tuh ngebersihin pakai larutan untuk pembersih vagina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama aku Eka. Di video kali ini aku mau ngasih tips nih buat kalian yang mungkin pernah merasakan kenapa ya misfi kita itu suka gatal, bau, terus suka ada kayak keputihan. Dan sebenarnya boleh nggak sih kalau kita itu pakai larutan pembersih vagina? Aman apa nggak sebenarnya? Jadi di sini aku akan kasih tips buat kalian untuk merawat organ intim kewanitaan kita supaya tetap sehat dan juga baik. Buat teman-teman yang mau tahu seperti apa informasinya, simak terus videonya sampai habis ya. Yang pertama itu adalah jaga kebersihan. Udah pasti ya, menjaga kebersihan itu nggak cuma pada organ intim kewanitaan kita aja. Di semua aspek juga kita harus jaga kebersihan. Lalu gimana caranya menjaga kebersihan organ intim wanita kita? Pasti teman-teman udah nggak asing lagi ya, kita harus ganti celana dalam sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Kayaknya kalian pasti pernah nggak sih kalian punya teman ataupun punya saudara atau kenalan gitu yang ganti celana dalamnya itu cuma sehari sekali. Ada loh orang yang kayak gitu, dan menurut aku itu jorok banget ya. Jadi kita nggak boleh jorok supaya organ intim kewanitaan kita itu tetap bersih dan tentunya itu menyenangkan suami kita kan. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengganti dengan celana dalam sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Yang berikutnya adalah cuci tangan sebelum dan sesudah kita memegang organ intim kewanitaan kita. Cuci tangan itu penting banget sekarang ya, apalagi di masa pandemi. Hal yang sepele aja dulu deh kita mulai dari cuci tangan. Cuci tangan hal yang sepele sih, tapi sebenarnya itu manfaatnya luar biasa banget. Kita kan nggak tahu ya, mungkin kita habis belanja ke tukang sayur, di mana kita pegang-pegang ikan, pegang-pegang ayam, terus juga uang, di mana uang itu kan banyak banget virusnya, banyak banget penyakitnya. Terus kita lupa, kita ke toilet kencing, kita nggak cuci tangan dulu, terus langsung pegang organ intim kewanitaan, itu pasti langsung jadi penyakit buat organ intim kita. Gatel lah, bau, keputihan, rasa nggak enak. Tips yang kedua adalah jangan pakai celana dalam yang ketat. Aku yakin ya teman-teman mungkin ya yang udah punya suami pengen berpenampilan yang seksi di depan suami ya, pakai G-string yang ketat gitu. Tapi celana dalam yang ketat itu sangat nggak bagus ya, karena lembab. Kalau lembab otomatis jadi jamur. Nah, jamur itulah yang membuat misfi kita tuh bau, gatel, nggak enak, keputihan, dan rasa nggak nyaman. Jadi, aku sarankan buat teman-teman untuk menggunakan celana dalam yang berbahan katun, supaya sirkulasi udaranya juga bagus. Celana dalam yang bagus-bagus kan sekarang udah banyak nih. Bolehlah nggak apa-apa pas lagi sama suami pakai yang G-string, tapi setelah itu teman-teman ganti, atau kesehariannya harus pakai yang bahan katun, supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan organ intim kewanitaan kita. Tips yang ketiga adalah jangan cuci vagina kita menggunakan larutan pencuci vagina. Sebenarnya teman-teman udah tahu lah ya, kalau vagina kita itu punya bakteri baik yang ngebersihin sendiri. Nah, kalau kita pakai larutan vagina, justru si bakteri baiknya itu jadi terhempas juga. Nah, ketika ada bakteri jahat yang masuk, otomatis nggak ada lagi dong bakteri baik yang ngelawan bakteri jahat. Otomatis jadinya jamuran, jadinya gatel, bau, keputihan, dan juga rasa nggak nyaman di misfi kita. Poin yang berikutnya adalah cebok dari depan ke belakang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita habis BAB, terus kita ceboknya dari belakang ke depan, otomatis ada kotoran yang dari belakang yang akhirnya masuk ke depan. Jarak antara si yang buat BAK sama BAB itu kan deket banget nih, jadi rawan banget ada kuman ataupun bakteri dan kotoran yang masih tersisa masuk ke dalam misfi kita, yang menyebabkan misfi kita itu jadinya gatal, keputihan, dan berbagai macam penyakit yang lainnya. Jadi sekarang diperhatikan, dibiasakan untuk mencuci vagina kita dari arah depan ke belakang. Mungkin awalnya agak susah ya, karena kan hal yang baru, tapi aku yakin sih lama-lama pasti akan terbiasa juga, demi kesehatan organ intim kita kan. Setelah cebok, jangan lupa juga untuk mengeringkan. Bisa menggunakan ini ya, tisu sekali pakai ya, supaya nggak lembab, karena kalau lembab pasti timbul jamur. Nah, jamur itulah yang membuat misfi kita tuh jadi rasanya nggak nyaman dan akhirnya penyakitan. Mending aja kalau cuma gatal, keputihan, atau yang nggak enak, rasa nggak nyaman ya di misfi kita. Lama-kelamaan itu keputihannya juga bisa bakalan banyak, kemudian timbul lagi penyakit-penyakit yang lain akibat
akibat kita nggak menjaga kebersihan organ intim kewanitaan kita. Keputihan itu juga bisa salah satu kalau keputihan itu kan sebenarnya gatel ya, dan itu bisa mempengaruhi juga sih menurut aku ke organ intim yang di dalam, di mana akan mempengaruhi di kehamilan kita gitu. Dan kalau kita misalnya udah punya suami kan juga pasti kita nggak enak dong sama suami kita karena nggak menjaga kebersihan organ intim kewanitaan kita. Cara ngebersihin pakai tisunya juga gampang banget. Kalian cukup tepuk-tepuk aja, jangan digeser ya, karena takut ada partikel tisu yang justru tertinggal. Jadi di tap-tap aja di misfi kita sampai dia kering. Setelah itu tisunya langsung dibuang. Jangan lupa untuk pakai tisu yang sekali pakai aja ya. Nah, teman-teman kalau misalnya pergi ke mall atau ke tempat toilet umum suka nggak ada tisu kan? Jadi buat kita para wanita itu kayaknya wajib banget ya, di dalam tas kita itu ada yang namanya tisu kering, tisu yang khusus lah, khusus toilet gitu supaya ya untuk menjaga kebersihan organ kewanitaan kita juga. Poin yang berikutnya adalah kalau teman-teman rajin pakai panty liner, harus banget wajib untuk sering-sering ganti panty linernya. Lagi-lagi karena kalau panty linernya itu nggak diganti, otomatis kan kayak lembab dan juga berjamur ya, yang itu akhirnya bisa bikin infeksi. Kemudian teman-teman yang pakai pembalut nih, jangan lupa untuk ganti juga pembalutnya ya. Kalau aku sendiri nggak nunggu penuh dulu nih, karena kalau nunggu penuh, yakin banget pasti bakalan gatel. Nah itu pasti jadi infeksi, jadi gatel, jadi bau, dan jadi nggak enak banget rasanya. Wajib banget untuk ganti pembalut. Aku sendiri kalau lagi head, biasanya ganti pembalut itu bisa sampai 3 kali. Kalau lagi banyak itu bisa sampai 5 kali dalam satu hari. Jadi kalau sekalinya banyak, aku langsung ganti. Karena kalau nggak, pengalaman aku yang sebelumnya aku nggak tahu kayak gitu, pas masih zaman-zaman SMA, itu tuh rasanya nggak nyaman banget di misfi kita. Udah gatel, panas, pengap, dan rasanya nggak nyaman banget. Jadi kalian juga harus wajib untuk ganti panty liner dan juga pembalut kalian sesering mungkin, senyaman kalian. Jadi jangan nunggu kita gatel dulu baru diganti, jangan ya, sesering mungkin untuk diganti. Yang berikutnya adalah jangan pakai pembalut yang berparfum. Mentang-mentang kalian ya mau kelihatan wangi gitu ya, wangi terus dari atas sampai bawah, terus pembalut juga kalian pakai yang berparfum. Saran dari beberapa dokter adalah tidak disarankan untuk menggunakan pembalut yang berparfum. Pakai aja yang biasa aja, apalagi yang sehat-sehat itu kan sekarang udah banyak, pakai aja yang kayak gitu supaya lebih aman juga. Berikutnya adalah rajin pangkas rambut kemaluan kita. Tapi jangan sampai tandas ya, alias jangan dikerok. Kalau aku biasanya dicukur, tapi dicukurnya jangan langsung tandas. Kenapa? Karena kan itu sebagai tameng juga kan buat misfi kita. Kalau misalnya misfi kita itu rambutnya panjang dan banyak, takutnya itu akan masuk ke dalam lipetan-lipetan, di mana itu akan justru menimbulkan penyakit atau infeksi-infeksi. Jadi lebih baik dipotong, dipangkas, tapi jangan semuanya. Yang terakhir adalah konsumsi makanan-makanan yang mengandung lactobacillus. Lactobacillus itu adalah bakteri baik ya untuk misfi kita. Sekarang udah banyak dijual di mana-mana makanan yang mengandung lactobacillus. Teman-teman bisa langsung search aja. Lactobacillus itu bagus banget buat organ intim kita ya. Atau teman-teman bisa konsumsi yogurt. Yogurt itu juga bagus, dan yang satu lagi itu Yakult ya, itu juga bagus. Itu aja tips dari aku, semoga tipsnya bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk like videonya, share, dan juga komen di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku dan nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan setiap aku upload video. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. See you on the next video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.